Klasik pemasaran. Gap, kekeliruan manajemen produk. Kisah ini bermula saat Gap membuka toko untuk pertama kalinya pada tahun 1969. Sejak saat itu, perkembangan bisnisnya cukup baik. Pada tahun 1987, perusahaan memutuskan melakukan ekspansi ke pasar internasional. Untuk wilayah di luar Amerika Serikat, Gap pertama kali membuka toko di London dan dengan cepat diikuti di Inggris, Kanada, dan Prancis. Sampai dengan sekitar tahun 1996, Gap telah dikenal sebagai salah satu peritel pakaian yang cukup terkenal dengan produk jeans dan t-shirt untuk kalangan remaja. Perusahaan memiliki kinerja yang sangat baik dengan berbagai produknya itu. Merek ini cukup dikenal oleh konsumen dari generasi baby boomer, mungkin disebabkan oleh pembukaan tokonya secara resmi pada tahun 1960-an. Di sisi lain, konsumen generasi sesudahnya, yaitu generasi X, juga memiliki tingkat loyalitas yang cukup tinggi karena tumbuh dengan mengenal merek Gap. Selain itu, selera konsumen generasi ini juga sangat cocok dengan desain dan konsep pakaian keluaran Gap. Bagi mereka, toko Gap menyediakan semua produk pakaian yang dibutuhkan, mulai dari pakaian untuk bersekolah sampai dengan pakaian santai. Merek ini sering disebut sebagai salah satu ikon produk Amerika Serikat. Sayangnya, biar bagaimanapun, kalangan remaja ini akan selalu tumbuh dewasa, sehingga cepat atau lambat, mereka tidak lagi menjadi konsumen Gap. Menyadari hal ini, Gap berusaha mengisi segmen pasar yang belum digarap perusahaan selagi peluang masih dapat diraih. Setelah melakukan riset pasar, perusahaan menemukan fakta bahwa Gap kurang menarik minat generasi Y atau milenial, baik secara konsep produk maupun program komunikasi perusahaan. Konsumen saat itu juga cenderung memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap harga dan loyalitas yang rendah pada suatu merek. Karakter kalangan anak muda itu cukup berbeda dengan generasi sebelumnya. Di sisi lain, Gap mulai menghadapi persaingan dari pemain-pemain baru dengan sasaran pasar yang tak jauh berbeda. Beberapa pesaing utamanya antara lain Abercrombie & Fitch Store, American Eagle Outfitters, dan Spiegel. Banyaknya merek yang menyasar segmen serupa tentu menyebabkan tingkat persaingan yang semakin tinggi. Gap kemudian meluncurkan merek keduanya, yaitu Banana Republic, yang menyediakan pakaian dan aksesori yang lebih stylish. Gap juga meluncurkan merek Old Navy bagi konsumen yang lebih mengutamakan value dengan karakteristik harga yang terjangkau. Kedua merek ini memiliki kinerja yang baik. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa perusahaan memiliki marketing intelligence yang mumpuni. Hal ini tentu memuaskan konsumen serta investornya. Pada tahun 1996, setelah absen selama 6 tahun di dunia periklanan, perusahaan mengeluarkan iklan yang kemudian menjadi populer di kalangan konsumen. Kampanye iklan ini dinamakan Kakish Swing, yang menunjukkan 20 dancer menari dengan mengenakan celana warna kaki dipadukan dengan kaos Gap berwarna hitam. Dipadu dengan lagu era 1956, iklan ini menarik perhatian konsumen usia 40-an dan dengan cepat menancap di benak konsumen. Iklan ini juga berhasil mendongkrak citra, tingkat penjualan, dan nilai saham Gap. Pada saat yang bersamaan, merek lain perusahaan yaitu Old Navy mengangkat tema yang ditujukan kepada kalangan muda di sejumlah iklan televisinya. Penjualan Old Navy mengalami peningkatan yang cukup signifikan, tapi penjualan Gap justru mengalami perlambatan pertumbuhan. Tak lama kemudian, sejumlah petinggi Gap diberhentikan. Banyak pengamat menyatakan kinerja Old Navy yang semakin membaik malah mengancam keberadaan merek induknya. Dan pada gilirannya mengakibatkan keresahan di antara para pemegang saham. Hal ini disebabkan remaja cenderung memiliki tingkat sensitivitas harga yang tinggi dan Old Navy memang memiliki harga yang lebih terjangkau. Tampaknya perusahaan melakukan diversifikasi produk yang kurang sesuai. Meskipun anggaran promosi untuk merek Gap lebih besar dibandingkan Old Navy,
Old Navy secara terus-menerus memakan pangsa pasar Gap. Ketidakjelasan positioning ini juga merusak citra perusahaan secara keseluruhan. Penurunan dan perlambatan total penjualan dari Gap tidak mengimbangi biaya yang dikeluarkan untuk promosi. Perusahaan pun mengambil langkah mengurangi anggaran promosi, baik pada iklan televisi maupun promosi dalam toko. Gap melakukan blunder dengan kebijakan ini. Saat terjadi penurunan atau perlambatan pertumbuhan penjualan, sebenarnya Gap membutuhkan suatu usaha promosi yang dapat menanamkan citra kuat di benak konsumen. Promosi yang baik akan dapat menarik konsumen kembali datang ke toko, sekaligus membantu peningkatan kepuasan konsumen. Promosi yang baik bukanlah berarti jenis promosi yang memenangkan penghargaan, tapi suatu promosi yang cukup menarik dan dapat menanamkan citra baik perusahaan. Mungkin hasilnya berbeda bila saat itu Gap menentukan positioning yang tegas dan mengomunikasikannya dalam berbagai program promosi.